Jadi ini minta maaf atau usut tuntas sekedar basa-basi untuk pencitraan, untuk menghindar dari pertanggungjawaban, karena harusnya Ketua PSSI mundur, kebetulan polisi pula, bekas Kapolda Metro Jaya, nggak bunyi dia, mundur dong, minta maaf, mundur, tanggung jawab dia. Terus polisi paling apa, Kapolsek, Kapolda mundur, kalau nggak mundur dimundurin oleh Kapoldanya, Kapoldanya pun mestinya mundur. Di kita mana ada muka tebal semua gitu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Taufik Baudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita prihatin dan kita tentu barusan terjadi suatu yang memilukan terhadap dunia persepak bolaan, tapi intinya terhadap meninggalnya anak bangsa. Jumlahnya beraneka ragam disebutkan. Tadinya 127, 187, sekarang sudah 200 lebih. Jumlah yang tentu sangat perlu Presiden itu memerintahkan untuk naikkan bendera setengah tiang. Kecuali memang tidak dianggap bahwa itu merupakan jumlah yang banyak, karena sebelumnya terbunuhnya orang banyak itu banyak. Nah, saya sangat terus terang belum habis sedih terhadap bagaimana melihat masyarakat Malang bermalam-malam sampai umpatan-umpatan itu sudah tidak pantas lah terhadap polisi itu, jancuk dan sebagainya itu. Tapi bagaimana Pak Taufik melihat ungkapan kesedihan atas yang sangat masih muda-muda belia itu? Ini yang pertama kali lupakan kalau ada empati dari pemerintah pusat, lupakan 200 atau 100 atau 200 miliar. Yang apalagi pilpres ratusan orang lebih dari itu aja cuek bebek. Emang urat empatinya nggak ada, jadi jangan harapin lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi bertambah jelas gambarannya. Memang inilah kualitas dan kelakuan dari sebagian polisi, ya publik nyebutnya wereng coklat, yang kebetulan dalam tanda petik kok ya Kapoldanya Jatim itu termasuk satu dari 3 Kapolda yang diindikasikan merupakan bagian dari geng Sambo. Yang 2 lagi mana? Polda Metro dan Polda Sumut. Ini di medsos, silakan cek. Kesamaannya adalah Polda Metro Kapoldanya menang-menang wae. Waduh, lagi kilometer 50 kan pakai sarung tangan berbohong pula, nggak malu. Ini kasus Sambo nggak bunyi itu. Cuman peluk-pelukan nggak bunyi, ada Kapolresnya terlibat nggak bunyi, anak buah nggak bunyi. Ini sama. Kapoldanya ngapain? Panggil dong anak buahnya yang nggak benar. Tanya, ini langsung bertindak cepat, ini enggak diem-diem aja. Jadi memang kayaknya ada mentalitas atau ada yang sudah menjadi kebiasaan bahwa karena gue berkuasa, gue punya ini, gue punya itu, jadi semua gue dong. Inilah yang saya sebut mentalitas orang yang tidak berani, tapi dikasih kekuasaan, dia beraninya nindas rakyat. Saya baru ingat 66 dulu kita di Salemba, di Fakultas Kedokteran itu ada dari Pujang 2 datang di sana, segala macam bantu jagain lah. Terus saya ngobrol, kan mereka halus-halus baik gitu, sang rupa kayak tentara kok baik, kok ada tentara yang galak-galak, kenapa tuh Pak ya? Dia bilang kalau sampai tentara galak-galak sama sipil, itu tentara yang belum pernah perang, yang kalau di medan pertempuran terkencing-kencing tuh, orang itu ciri-cirinya ini tentara, apalagi polisi. Pernah perang nggak? Baik, kita kembali kepada tadi, eksiden tadi. Itu eksiden itu memang kelalaian atau by design atau tidak peduli sih Pak? Kan mereka tahu ini di dalam satu ruangan tertutup walaupun besar, jumlahnya seperti itu. Kemudian ada aktivitas penyemprotan gas air mata.
kira-kira apa mereka tidak bisa berpikir bahwa kalau gas air mata disemprotkan, orang akan berlari keluar mencari pintu untuk keluar berdesak-desakan. Apa seperti itu kira-kira mereka tahu nggak sih Pak menurut Pak? Kalau taunya tahu, tapi pertanyaan udah tahu kok lu kerjain kan itu ya, bah itu nggak benar. Tapi ya pertanyaan lagi, kok si Kapoldanya nggak manggil komandannya, suruh menjelaskan apa yang terjadi, kenapa sampai dilakukan. Ini kan kebodohan yang di luar kendali keluar. Sehingga ada yang bilang saya, Pak ini senario Allah jalan nih, kayak kasus Sambo. Ya kan, Sambo kan senario Allah jalan tuh. Kenapa? Kok bego banget ya? Cuman ini pun sama, Jadi memang senario Allah tuh jalan karena memang kebiasaan mereka berperilaku seperti itu. Peteng-tengan, mentang-mentang saya berkuasa, yang saya hadapin orang sipil tidak bersenjata, jadi semua gas air mata yang diduga, kan saya baca lagi di media, itu gas air mata yang bukan gas air mata yang kita kenal zaman dulu. Tapi yang ini tingkat rendah. Ini gas mata yang bisa membunuh orang, bisa bikin orang kenger. Karena kandungan kimianya luar biasa, dan ternyata ya, jadi memang ya udah biasa. Orang nanya, kok pintunya ditutup? Nggak tahu saya siapa yang nutup. Tapi apakah benar ngebubarin? Nanti kan, wah udah ada pernyataan. Kalau udah pernyataan pejabat yang ngomong itu, udah pasti bela diri. Udahlah gini lah, orang kalau udah bohong itu, dia tergantung kemampuan dia berbohong. Kalau IQ-nya jongkok, ya repot. IQ tinggi aja bisa ketahuan. Memang gerak cepat datang ke medan sepak bola itu, ada Kapolda, ada Ketua PSSI, bahkan sampai Kapolri. Cuma dilihat dari pernyataan-pernyataan itu cuma minta maaf. Iya. Itu bagaimana Pak? Walaupun sampai Presiden mengatakan usut tuntas, tapi rakyat itu kayaknya tidak percaya. Karena pada kasus Sambo juga begitu, usut tuntas sampai 4 kali tidak dilakukan apa-apa. Ini berakhirnya seperti apa kira-kira? Begini, ini ngomong mindsetnya dulu ya. Mindsetnya ngomong usut tuntas, itu tapi nggak dikerjain. Mindsetnya saya udah ngomong, jadi bukan tanggung jawab saya lagi, itu mindsetnya. Yang mindset minta maaf, tidak ada action, kan gue udah minta maaf, bukan salah gue lagi dong. Jadi ini minta maaf atau usut tuntas sekedar basa-basi untuk pencitraan, untuk menghindar dari pertanggungjawaban, karena harusnya Ketua PSSI mundur, kebetulan polisi pula, bekas Kapolda Metro Jaya. Enggak bunyi dia, mundur dong, minta maaf, mundur, tanggung jawab dia. Terus polisi paling apa? Kapolsek, Kapolda mundur. Kalau nggak mundur, dimundurin oleh Kapoldanya. Kapoldanya pun mestinya mundur. Di kita mana ada muka tebel semua gitu. Asal dianggap minta maaf, sudah selesai. Bayangin nggak kalau keluarga lu yang kena? Nggak ada malu. Itu gambaran urat malunya belum numbuh. Nggak ada malu dia. Iya. Cuman asal jangan disalahin. Itu aja. Ya. Tapi kalau ada kata usut tuntas dari Presiden, salah satunya yang akan dilakukan kan tentu melihat standar SOP-nya. Kalau ada pelanggaran terhadap SOP itu kan mestinya harus ada punishment. Mungkinkah punishment itu sampai ke bentuk hukum karena kelalaian membunuh orang banyak, kemudian dia harus dipenjarakan, itu sampai ke sana nggak kira-kira hukum kita? Kalau begini nggak akan. Bab, maaf ya, harusnya apalagi Presiden itu pimpinan Polri kan, keluar perintah tegas, Kapolda copot. Itu dulu yang berani dilakukan, bukan usut tuntas. Itu mah nggak usah diomongin. Kapolda copot, saya minta Kapolda diganti. Harus begitu, ada action. Bukan saya meminta, saya memerintahkan Kapolda dicopot. Itu baru koma. Itu jadi gawat dong Indonesia kalau kayak gitu Pak. Lah, yang gawat yang sekarang. Kalau perintah nggak benar, nggak dikerjain. Kok nggak dikerjain? Kan saya udah ngomong. Saya udah ngomong 4 kali. Kok jadi acuannya ngomong? Sampai Presiden FIFA kan kemudian menyatakan jelas malu-malu. Ancaman-ancaman bahwa kemungkinan tidak boleh ikut kompetisi selama 5 tahun. Jelas, rasain aja. Banyak malu, itu punishment seperti itu. Tapi kita melihat begini Pak Baudin. Ada nih sebagian masyarakat yang sedang berprotes kepada Presiden untuk menghadapi timnas Israel pada kompetisi di 2023 di Indonesia itu. Mereka mati-matian menolak untuk tidak dihadirkan, tapi nampaknya tetap akan dihadirkan untuk berlaga. Orang melihat
Israel ini adalah sebuah negara yang harus dihukum bersama, tidak boleh dia main ke sini. Tahu-tahu kejadian seperti ini, apa Allah kan? Itu campur tangan Allah ini tanpa usaha tidak akan terjadi. Baru rasa kan? Jadi inilah ya, saya ngomong sekolahan dari aspek manajemen. Kan ada ukuran yang pengambilan decision making dan problem solving itu satu kesatuan. Pengambilan keputusan dan tindak lanjut solusi penyelesaian masalah dari putusan yang diambil. Ini kan enggak tusuk tuntas, itu baru langkah actionnya apa? Coba Kapolda, usut tuntas. Kalau enggak begini, ini enggak. Saya udah ngomong 4 kali, hehehe. Bagaimana sih? Iya. Minta usut tuntas. Terus apa? Jadi kalau ngomong tanggung jawabnya udah selesai, belum. Tapi yang sekarang begitu. Kan jawabannya satu, gampang. Loh kok nanya saya? Kan udah ngomong 4 kali. Kan begitu, ini mindsetnya. Mindset ya ngeles.com lah. Baik, jadi hal-hal yang memilukan ini sementara rakyat Indonesia bersabar atau memang harus melakukan sesuatu untuk supaya tidak akan terjadi hal-hal yang memilukan. Hampir setiap hari terjadi kejadian-kejadian. Ya kalau mau sabar terus silakanlah ya. Tapi orang ini orang yang tidak punya perasaan karena urat empatinya belum numbuh. Dia baru tahu, baru merasakan itu nggak benar dan dampaknya menyakitkan kalau dia merasakan akibat dari apa yang terjadi. Apa sih Pak urat empati yang menyebabkan tumbuh itu? Karena memang kekurang pahaman, rendahnya ilmu, atau memang karena sudah terlalu banyak melakukan dosa sudah tidak? Enggak, gini lah. Ini dari secara riset ilmiahnya itu ada yang namanya disebut dengan DNA non biologisnya dia, menggambarkan posisi jenjang kecerdasan inti dari setiap orang itu ada 8. Nah, jenjang orang yang makin ke bawah itu kemampuannya dibandingkan untuk merasakan tanggung jawab itu makin rendah. Nah, yang kita sekarang ini jenjang 3. Jenjang 3 itu Pak, orang yang tahu tapi belum mampu merasakan perasaan orang lain kalau begini-begini. Kenapa? Kerja sel otaknya masih belum mampu membuat orang tuh merasa aduh kalau saya gini orang lain gimana ya, kesian ya, nggak enak ya, malu, nggak ada. Bagi-bagi duit nyebar-nyebar, ya apa sih? Pakai senario ini, ya memang urat malunya nggak ada, belum numbuh. Jadi memang urat malu belum numbuh itu istilahnya Pak. Kerja sel otak, neuronnya belum bekerja yang membuat dia mampu merasakan perasaan orang lain. Kalau begini, seperti apa saya? Empati. Itu tahu tapi belum mampu. Kalau dalam terminologi tentang tingkatan pemahaman orang itu, dia orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa orang lain itu tahu. Ya itulah sedihnya begitu. Iya deh, nggak betul. Dianggap orang lain begonya kayak dia. Iya. Jadi mau diapain? Ya udah. Baik Pak Taufik, insya Allah kita semoga turut prihatin dan berdoa kita pada anak-anak bangsa yang meninggal. Semoga Allah menghitung amal-amalnya yang pernah ada dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga negeri kita tetap akan baik karena semangat orang yang berbuat baik ternyata tidak henti-hentinya. Ya cuman ada catatan, kita mau jadi bangsa pembelajar nggak? Apa pembelajar? Dari kasus ini Anda dapat apa? Yang menjadi lebih baik ke depan, ada nggak pembelajarannya? Learning mentalnya ada nggak? Jangan cuman ya semoga ya udah urusan Allah lah itu. Lu di dunia lu belajar nggak menjadi supaya ini tidak terulang lagi? Jangan kalau Jepang begini, ini bukan di Jepang tuh mesti diperintah tuh pejabat mundur, copot tuh Kapolda. Kalau saya mah begitu, copot Kapolda. Tapi kalau orang yang mentalnya nggak ada, ya nggak punya perasaan, mana deh mikirnya, alah itu kan kecelakaan begini, masih banyak 200-an puluh juta lagi, cuman ini kan begitu mikirnya. Nah, kalau anaknya yang kena baru. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama. Pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.